Pada video media pembelajaran kali ini, kita akan membahas terkait dengan topik yang cukup penting, yaitu kegiatan ekonomi. Nah, dalam kegiatan ekonomi nantinya ada bagian-bagian seperti kegiatan produksi, konsumsi, distribusi, serta peran-peran pelaku ekonomi. Sebelum kita mulai, mari kita pahami mengapa topik ini sangat penting. Kegiatan ekonomi adalah inti dari cara kita bertahan hidup atau menjalani hidup sehari-hari. Dan pemahaman mendalam terkait dengan proses-proses kegiatan ekonomi seperti produksi, konsumsi, distribusi, serta peran pelaku ekonomi akan membantu kita menjelajahi dinamika yang kompleks di balik perekonomian kita. Sebelumnya perlu kita tanamkan bahwa kegiatan ekonomi itu bukan sekedar materi atau kajian-kajian akademis, melainkan sebagai fondasi dari cara kita berinteraksi dengan dunia di sekitar kita. Setiap keputusan pembelian yang telah kita buat, setiap pekerjaan yang telah kita lakukan, dan setiap usaha yang kita rintis adalah bagian dari kegiatan ekonomi. Pemahaman yang mendalam terhadap produksi, distribusi, konsumsi, serta peran pelaku ekonomi akan memberikan kita pandangan yang lebih luas tentang bagaimana kita dapat berpartisipasi dalam membentuk masyarakat dan ekonomi kita. Dengan meresapi pemahaman ini, diharapkan kita dapat merasa lebih terhubung dengan dunia di sekitar kita dan dapat menjadi agen perubahan positif dalam evolusi ekonomi. Pada hari itu, sebelum kita menyelami rincian lebih lanjut, mari kita sadari bahwa kegiatan ekonomi bukan hanya topik kering tetapi juga cerminan dari cara kita hidup dan berperan dalam membangun masa depan yang lebih berkelanjutan. Sebelumnya kita bahas terkait dengan pengertian dari kegiatan ekonomi itu sendiri. Sesuai namanya, kegiatan ekonomi merujuk pada berbagai tindakan atau aktivitas yang melibatkan produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa dalam suatu masyarakat, serta peran-peran pelaku ekonomi. Kegiatan ekonomi merupakan bagian dari kehidupan manusia dan memainkan peran penting dalam pengelolaan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan yang jumlahnya tidak terbatas. Kegiatan ekonomi tercermin dalam berbagai sektor dan praktik di lapangan yang mencakup produksi, konsumsi, dan distribusi. Sebagai contoh, dalam sektor pertanian, petani di berbagai daerah menciptakan nilai ekonomi dengan menanam dan memproduksi bahan pangan seperti padi, sayuran, dan buah-buahan. Lalu, hasil tanaman tadi didistribusikan ke berbagai saluran seperti pasar tradisional, pasar modern, dan rantai pasokan yang kompleks. Nah, itu tadi untuk pengertian dari kegiatan ekonomi itu sendiri. Lalu kita langsung masuk ke kegiatan yang pertama, yaitu produksi. Produksi melibatkan transformasi sumber daya menjadi barang dan jasa yang kita butuhkan. Dalam arti lain, produksi merujuk pada proses menciptakan atau menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia. Produksi bertujuan untuk mengalokasikan sumber daya seperti tenaga kerja, tanah, modal, dan keterampilan untuk menciptakan nilai tambah dan memenuhi kebutuhan pasar. Pada kegiatan produksi, dalam kegiatan produksi terdapat 4 faktor produksi. Yang pertama adalah sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang disediakan oleh alam dan dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Contoh dari sumber daya alam ini seperti tanah untuk pertanian, perkebunan, pembuatan jalan, lalu udara dan iklim untuk penerbangan, air untuk membangkit tenaga listrik, kemudian hasil tambang yang merupakan kekayaan tambang emas, gas bumi, dan minyak bumi. Selain sumber daya alam, juga ada sumber daya manusia atau tenaga kerja. Tenaga kerja yang dimaksud dalam faktor produksi adalah sumber daya manusia yang menjalankan proses produksi. Dalam ilmu ekonomi, tenaga kerja manusia adalah kegiatan manusia, baik jasmani maupun rohani, yang digunakan dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa maupun meningkatkan faedah suatu barang. Setidaknya ada 3 jenis tenaga kerja yang diklasifikasikan, yaitu ada yang pertama tenaga kerja terdidik. Contoh dari tenaga kerja terdidik yaitu guru, dokter, akuntan, pengacara, hakim, dan sebagainya. Kemudian tenaga kerja terlatih. Contoh dari tenaga kerja terlatih adalah sopir, teknisi, montir, tukang pangkas rambut. Tenaga kerja yang ketiga ada tenaga kerja tak terdidik dan tak terlatih. Contoh dari tenaga kerja ini yaitu adalah tenaga kuli bangunan, tukang sapu, dan tukang batu.
Selain ada sumber daya alam dan sumber daya manusia, juga ada modal yang harus dipersiapkan. Modal adalah barang atau hasil produksi yang digunakan untuk menghasilkan produk lebih lanjut. Contohnya seperti petani. Ketika seorang petani memerlukan traktor, maka ia harus membeli traktor tersebut atau menyewa. Kemudian selain sumber daya manusia, sumber daya alam, dan modal, ada juga kewirausahaan. Kewirausahaan adalah faktor produksi yang bertugas atau memiliki fungsi sebagai pengelola dan penggabung faktor produksi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan juga modal untuk menghasilkan barang dan jasa sesuai kebutuhan manusia. Baik, yang selanjutnya yaitu konsumsi. Konsumsi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk menggunakan serta mengurangi nilai guna dari suatu barang maupun jasa yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Seseorang yang melakukan kegiatan konsumsi biasanya disebut sebagai konsumen. Lalu faktor apa saja yang bisa mempengaruhi konsumsi? Faktor yang pertama yaitu penghasilan. Penghasilan berpengaruh besar terhadap tingkat konsumsi seseorang. Apabila semakin besar penghasilan seseorang, maka orang tersebut juga akan mengkonsumsi lebih banyak barang atau jasa. Begitu pula sebaliknya. Faktor yang kedua yaitu tingkat pendidikan. Pendidikan sangat memengaruhi pola pikir seseorang dalam melakukan kegiatan konsumsi. Biasanya semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, umumnya tingkat konsumsinya juga akan semakin tinggi. Begitu pula sebaliknya. Faktor yang ketiga yaitu harga barang dan jasa. Harga barang dan jasa dapat mempengaruhi tingkat konsumsi seseorang. Semakin tinggi harga barang dan jasa, biasanya maka tingkat konsumsi terhadap barang dan jasa tersebut juga akan rendah. Faktor yang keempat yaitu jumlah tanggungan keluarga. Keluarga yang biasanya jumlahnya lebih banyak itu membuat tingkat konsumsinya juga semakin besar. Apabila jumlah anggota keluarga semakin sedikit, maka konsumsinya juga lebih sedikit. Yang kelima yaitu jenis kelamin. Kebutuhan barang atau jasa antara laki-laki dan perempuan tentunya sangat berbeda ya. Nah, hal tersebut bisa mempengaruhi ke tingkat konsumsi. Faktor yang keenam yaitu selera dan gaya. Sebagian orang memiliki selera dan gaya yang lebih baik, baik dalam hal berbusana maupun hal-hal yang lain. Hal ini membuat tingkat konsumsi mereka menjadi lebih tinggi ketimbang orang yang kurang memperhatikan gaya. Faktor yang ketujuh yaitu adat istiadat dan kebiasaan. Kebiasaan dan adat istiadat di suatu daerah juga bisa mempengaruhi konsumsi masyarakat di daerah tersebut. Selanjutnya yaitu materi tentang distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Orang yang biasa melakukan kegiatan distribusi ini biasa disebut sebagai distributor. Distribusi memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, menyalurkan barang dan jasa kepada konsumen. Yang kedua, barang dan jasa hasil produksi dapat bermanfaat bagi konsumen. Yang ketiga, konsumen bisa mendapatkan barang dengan mudah. Yang keempat, memberikan jaminan proses produksi. Yang kelima, menjaga dan mengembangkan kualitas produksi. Yang keenam, meningkatkan nilai jual suatu hasil produksi. Dan yang ketujuh, menjaga kestabilan ekonomi. Selain itu, distribusi juga memiliki sebuah fungsi. Yang pertama, memperlancar arus penyaluran barang dan jasa kepada para pengguna, dapat berupa produsen yang menggunakan bahan dasar maupun pengguna akhir atau konsumen. Dan fungsi yang kedua yaitu
menyampaikan barang dan jasa dari produsen sampai ke tangan konsumen. Lalu selanjutnya yaitu saluran distribusi. Saluran distribusi adalah pembagian, penyaluran, ataupun pengiriman barang pada beberapa pihak ataupun beberapa tempat. Tujuannya yaitu membantu pihak produsen dalam mengirim barang kepada konsumen akhir. Nah, setiap barang pasti memiliki perbedaan karakteristik. Maka saluran distribusi dibedakan menjadi 3, yaitu distribusi barang konsumsi, distribusi barang hasil industri, dan distribusi hasil pertanian. Yang pertama, saluran distribusi barang konsumsi. Di saluran distribusi barang konsumsi dibedakan menjadi 2, yaitu distribusi langsung dan distribusi tidak langsung. Distribusi langsung yaitu produsen menyalurkan barang dan jasa kepada konsumen tanpa melalui perantara. Contohnya seperti pedagang bakso menjual dagangannya langsung kepada konsumen. Yang kedua yaitu distribusi tidak langsung. Sistem distribusi ini yaitu dari produsen kepada konsumen menggunakan perantara. Perantara yang dimaksud adalah agen, makelar, komisioner, dan pedagang kecil. Contohnya, PT Pertamina menyalurkan gas LPG melalui agen gas LPG. Lalu dari agen gas LPG menyalurkan ke pedagang kecil, dan pedagang kecil menyalurkan kepada konsumen akhir. Yang kedua yaitu saluran distribusi hasil industri. Biasanya barang hasil industri bersifat tahan lama dan produksinya dalam jumlah yang banyak. Nah, ada beberapa cara untuk melakukan distribusi hasil industri ini. Yang pertama, dari produsen lalu melalui agen, selanjutnya disalurkan ke distributor, lalu dari distributor ke konsumen akhir. Yang kedua, dari produsen disalurkan melalui agen, lalu langsung ke konsumen akhir. Yang ketiga, dari produsen ke distributor, lalu disalurkan ke konsumen akhir. Dan yang keempat, dari produsen langsung ke konsumen. Selanjutnya yaitu saluran distribusi yang ketiga yaitu hasil pertanian. Hasil pertanian umumnya tersebar dalam jumlah yang relatif kecil, sehingga dalam saluran distribusi diperlukan pedagang pengumpul atau biasa disebut sebagai tengkulak. Sedangkan dalam kegiatan pertanian lahan yang besar atau luas, maka hasilnya juga besar. Biasanya disalurkan distribusinya hampir sama dengan perusahaan industri tadi. Misalnya dari petani langsung ke konsumen, ataupun yang kedua petani melalui tengkulak lalu disalurkan ke konsumen akhir. Yang ketiga dari petani melalui tengkulak lalu disalurkan ke pedagang grosir, lalu disalurkan lagi ke pedagang kecil, lalu disalurkan lagi kepada konsumen akhir. Dan yang keempat dari petani ke pasar swalayan lalu disalurkan ke konsumen akhir. Oke guys, kita lanjut ya mengenai peran pelaku ekonomi. Jadi sebelum kita belajar mengenai peran pelaku ekonomi, kita harus tahu nih apa sih pelaku ekonomi. Jadi pelaku ekonomi adalah sebuah individu, kelompok atau organisasi, biasanya pemerintah. Nah, ini adalah pihak-pihak yang melakukan kegiatan ekonomi. Makanya kita sebut dengan pelaku ekonomi. Nah, pelaku ekonomi ini terdiri dari 4 pihak. Yang pertama adalah rumah tangga produsen atau rumah tangga yang menghasilkan barang atau jasa. Lalu yang kedua ada rumah tangga konsumen. Nah, di sini adalah pihak yang menggunakan barang dan jasa. Lalu ada juga rumah tangga negara atau pemerintah. Di sini nanti berperan sebagai regulator atau yang intinya agar gimana perekonomian di suatu negara itu berjalan dengan lancar. Lalu yang terakhir ada rumah tangga luar negeri. Nah, di sini nanti kaitannya itu dengan ekspor impor. Nah, keempat pihak ini nantinya akan saling berperan satu sama lain. Nah, ini akan lebih mudah apabila kita menjelaskannya dengan menggunakan circular flow diagram. Nah, circular flow diagram itu apa sih? Nah,
akar mudahnya itu circular flow diagram itu adalah lingkaran arus aktivitas ekonomi. Jadi kayak lingkaran ekonomi. Jadi pihak ini berperan sebagai apa sih di sini, lalu timbal baliknya apa sih, seperti itu. Mudahnya seperti itu. Nah, di circular flow diagram itu ternyata ada 3 macam ya. Yang pertama yaitu 2 sektor, 3 sektor, lalu yang terakhir 4 sektor. Nah, 4 sektor ini adalah gabungan dari RTK, RTP, RTN, dan RTLN. Oke, kita bahas yang terlebih dahulu mengenai perekonomian 2 sektor ya. Jadi di perekonomian 2 sektor ini merupakan hubungan antara 2 pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga konsumen atau RTK dengan rumah tangga produsen atau RTP. Nah, sesuai dengan gambar yang di atas. Nah, di aliran 1 di mana RTP sebagai produsen ini memberikan barang dan jasa kepada RTK. Nah, ini terjadi di pasar output. Jadi di pasar output itu yang mengeluarkan output itu produsen. Jadi barang dan jasanya itu nanti akan digunakan oleh konsumen, lalu konsumen akan membayar jasa atau barang yang telah dibuat oleh produsen. Nah, ini merupakan timbal balik yang terjadi di pasar output. Lalu untuk aliran yang kedua yaitu terjadi di pasar input, yaitu di pasar faktor produksi. Nah, di sini konsumen itu menyediakan faktor produksi. Nah, faktor produksi itu berupa apa? Itu berupa seperti tadi ya, udah dijelaskan di materi produksi tadi, yaitu tenaga kerja, modal, tanah, kewirausahaan. Nah, itu masuknya faktor produksi. Nah, nanti ini yang dibutuhkan oleh rumah tangga produsen. Nah, nanti ini jadi konsumen menyediakan faktor produksi di pasar input, maka balas jasanya dari produsen adalah membalas jasa tersebut dengan menggunakan upah, atau mungkin kalau misal menyewakan tanah ya dari sewa itu, lalu bunga dan profit dan sebagainya. Jadi perlu kita ketahui yaitu pasar input adalah faktor produksi, lalu pasar output itu adalah barang dan jasa. Jadi yang di input ketika membuat barang dan jasa, lalu outputnya adalah barang dan jasa yang diproduksi, seperti itu ya. Lalu kita lanjut mengenai perekonomian 3 sektor. Nah, di peran pelaku ekonomi yang 3 sektor ini, pemerintah ikut andil nih. Nah, bisa kita lihat ya dari gambar tersebut, dari circular flow diagram 3 sektor ini, hubungan antara RTK dan RTP itu pada dasarnya itu sama seperti kegiatan ekonomi 2 sektor, cuman yang membedakan adalah hubungannya RTK dengan pemerintah dan juga RTP dengan pemerintah. Nah, pemerintah ini ketika sebagai konsumen itu akan membeli barang dan jasa dari rumah tangga produsen. Timbal baliknya, RTP sebagai produsen membayarkan pajak kepada pemerintah dan memberikan produksi barang dan jasa yang dibutuhkan oleh pemerintah. Lalu selanjutnya yaitu pemerintah sebagai produsen. Nah, ini akan memberikan retribusi barang dan jasa. Lalu gaji, mungkin kalau misalnya ASN gitu ya, bunga dan juga berbagai subsidi kepada RTK. Dan sebagai gantinya RTK nanti akan bayar pajak nih kepada pemerintah. Nah, nanti pemasok faktor produksi juga dari RTK kan. Nah, nanti akan terserap juga ke pemerintah. Jadi yang terserap di 3 sektor ini bukan hanya ke RTP, tapi juga ke RTN atau pemerintah. Lalu selanjutnya ini adalah perekonomian 4 sektor ya. Nah, di lingkaran arus aktivitas ekonomi 4 sektor ini sebenarnya hanya ketambahan masyarakat luar negeri. Jadi konsepnya sama seperti circular flow diagram 3 sektor, tapi hanya ketambahan mengenai RTLN atau rumah tangga luar negeri.
Nah, di sini peran RTK dan peran masyarakat luar negeri itu adalah sebagai eksportir dan importir. Jadi di sini masyarakat luar negeri akan mengekspor barang dan jasa mereka ke suatu negara, contoh Indonesia lah. Indonesia mengimpor misalkan kayak HP gitu kan. Nah, nanti akan dibayar menggunakan falas atau valuta asing. Nah, di sini masyarakat luar negeri bukan hanya mengekspor barang dan jasa, tapi juga resource juga. Resource itu ya kayak tadi ya pasar produksi ya. Hanya ketambahan itu aja sebenarnya. Jadi konsep dasar pada circular flow diagram itu sebenarnya kalian harus mengetahui tahap 2 sektor, karena itu merupakan intinya. Jadi nanti cuma ketambahan RTN sama RTLN. Nah, dari sini kira-kira sudah paham ya mengenai peran pelaku ekonomi. Jadi di sini tiap-tiap pelaku ekonomi itu berperan penting ke dalam suatu perekonomian suatu negara, dan ini selalu berputar, makanya disebut dengan diagram circular flow gitu. Nah, mungkin itu saja ya untuk materi kita pada hari ini. Nah, jadi kita udah belajar nih tentang produksi, konsumsi, distribusi, lalu pelakunya siapa aja. Semoga video ini dapat membantu pengetahuan kalian mengenai kegiatan ekonomi. Semoga cepat paham ya dengan adanya video ini. Mungkin itu saja mengenai video kegiatan ekonomi pada hari ini. Oke, semoga cepat paham. Bye bye.